Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Selama 2 hari sejak kemarin, saya kebanjiran pertanyaan terkait dengan fenomena Gus Fuad Pleret yang menjalani sidang adat di Palu terkait dengan statementnya beberapa waktu yang lalu terkait dengan tokoh Al-Khairat dari Palu. Nah, kemudian yang kedua, saya juga kebanjiran pertanyaan terkait dengan Kiai Madudin Usman Banten yang sejak kemarin, tanggal 17 Juli 2025 ini, beliau membuat statement untuk sementara menarik diri dari menghadiri ceramah keluar daerahnya karena merasa harus konsentrasi mengajar di pondok dan merasa bahwa informasi tentang batalnya nasab Alawi sudah cukup baik melalui tulisan-tulisannya maupun melalui siaran-siaran pengajian-pengajiannya yang disiarkan lewat YouTube dan media sosial yang lain. Nah, untuk itu agar lebih jelas dan gamblang, saya mencoba untuk menghubungi langsung beliau, Kiai Madudin Usman Banten, untuk memberikan klarifikasi dan penjelasannya. Karena banyak yang berpikiran, banyak yang menganggap bahwa Kiai Madudin Usman telah menarik diri, telah tidak mau lagi membahas soal nasab secara keseluruhan berkaitan atau terkait dengan fenomena Gus Fuad Pleret di Palu, Sulawesi kemarin. Padahal tidaklah demikian, bukan berarti kemudian Kiai Madudin Usman mundur, menyerah atas polemik nasab para habaib ini, tidak demikian. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak jawaban langsung dari Kiai Madudin Usman Banten yang diberikan kepada saya melalui pesan voice note berikut ini. Iya itu Kang Mas. Jadi kan Gus Fuad itu merasa setelah dipikirkan memang kata-kata itu salah gitu. Jadi dia minta maaf. Nah, ketika minta maaf, mereka meminta syarat ya dipenuhi. Ya, syarat-syaratnya bikin video gitu. Ya, saya kira itu teksnya juga disiapkan dari sana gitu. Minta maaf seperti itu. Kemudian minta sapi atau kebo, itu saya lupa, dipenuhi juga gitu, untuk datang ke sana. Kenapa? Kiai kan dia. Gus Fuad itu kiai, dan kiai itu kan cara berpikirnya bagaimana Allah senang aja sama dia. Nah, Allah senang sama dia, nggak bisa kalau masih ada urusan dengan Bani Adam kan. Man kana lahu madlamatun li ahadin falyatahallalhu kan. Jadi ya kalau pengen Allah ridho ya harus minta maaf kepada orang, apapun syaratnya ya dipenuhi, kecuali dia berani nanti nanggung dosanya di akhirat. Nah, Gus Fuad itu kan kiai, cara berpikirnya ya cara berpikir kiai gitu, bukan masalah ngakui nasabnya. Nasab dia nggak percaya. Salim Jupri sebagai Balawi kan, Balawi sudah terputus sebagai cucu Nabi, bukan cucu Nabi, udah jelas. Tapi ini mah masalah lain, yaitu masalah menyakiti kata-kata kan, ya harus minta maaf lah. Kan Salim Jupri ada keluarga dan sebagainya. Nah, kemudian tadi pertanyaan Kang Mas masalah kenapa saya nggak mau ceramah-ceramah keluar lagi itu tanggal 17. Iya Kang Mas, itu saya ini kan dari dulu itu senangnya ya cuma ngajar santri aja. Dulu masih muda memang ceramah-ceramah gitu, walaupun pilih-pilih, hanya yang dekat-dekat gitu. Tapi 2018 itu saya udah santri makin banyak, kemudian saya rasa ini amanah yang saya harus jaga, ngajar ngaji kan. Tapi ketika bab nasab itu saya tanggung jawab juga
masa kasih tesis ketika menerangkan tidak mau. Jadi saya terima undangan untuk menerangkan bab nasab itu. Nah, cuma ketika udah 2 tahun ini kan sudah selesai kan bab nasab, dalil-dalilnya Balawi udah nggak bisa lagi, dia bukan cucu Nabi kan. Ya saya kira kalau saya terus-terusan mau diundang ceramah itu hawa nafsu gitu. Karena ceramah itu kan orang yang ngundang itu ngasih transport dan sebagainya itu kan jadi sebagai cobaan bagi saya itu. Kalau di ngajar santri kan nggak ada yang ngasih amplop kan. Jadi bagi saya hanya memilih saja apakah saya ngajar santri tulus gitu kan seperti biasanya, apakah kita kemudian tiap hari ini kalau kita nggak batasi hampir tiap hari Kang Mas, ini sampai hampir 2027 itu sudah ada undangan. Ini kalau saya tidak ngambil keputusan ya saya jadi penceramah, nanti ngajar-ngajar saya acak-acakan Kang Mas. Sementara ini santri yang baru aja semakin banyak hari ini. Jadi dari situ ya saya memutuskan bahwa memang saya nggak mau keluar lagi. Tapi bukan mundur dari bab nasab, karena bab nasab udah selesai. Kalau mereka masih ada perlawanan ya kita kasih pencerahan lagi. Kan bisa lewat podcast atau yang melalui online gitu Kang Mas. Terima kasih Kang Mas.